Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Indarugraha. Saya dari kelas Teknik Elektro, Fakultas Teknologi dan Kejuaraan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan hasil dari membaca saya atau membaca buku yang menjadi rujukan atau referensi saya dalam pembuatan sebuah makalah, di mana makalah itu yang bertema tentang Islam dan pernikahan. Nah, buku inilah yang menjadi referensi saya, rujukan saya. Nah, kenapa saya mengambil atau membaca buku ini atau menjadikan buku ini menjadi referensi bagi saya? Karena buku ini menurut saya komplit gitu. Apa yang dicari oleh saya itu ada di buku ini. Nah, oleh karena itu saya menjadikan buku ini sebagai referensi dalam pembuatan sebuah makalah yang bertema tentang Islam dan pernikahan. Nah, banyak sekali yang isi-isi dari buku ini. Oleh karena itu saya mengambil buku ini. Nah, di mana buku ini mempunyai judul yaitu Dasar-dasar Fikih Munakahat, atau bisa disebut juga fikih tentang pernikahan. Nah, disusun menurut kurikulum Fakultas Tarbiyah jurusan PAI tahun 1994 oleh Dr. Andes A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini SAG. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 1996. Nah, banyak sekali keunggulan-keunggulan kalau menurut saya, kelebihan-kelebihan dari buku ini, yang dimana buku ini itu terdiri dari 16 bab dan 439 halaman. Nah, ini tentu saja ada bab 1. Nah, bab 1 ini menjelaskan atau menerangkan tentang batasan, hukum, dan hikmah nikah. Nah, pengertian di sini kan pengertian nikah bisa dari istilah bahasa maupun dari Al-Quran. Kemudian ada hukum nikah. Nah, hukum nikah ini terdiri 5 macam hukum nikah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Nah, inilah hukum-hukum nikah. Kemudian ada hikmah nikah. Hikmah nikah tentu saja yang paling utama itu menjaga syahwat ataupun menjaga aurat ataupun menjaga untuk tidak terjerumus kepada jalan kesesatan ataupun jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, itu perzinahan. Oleh karena itu di sini banyak sekali hikmah dari nikah ini sendiri. Kemudian dari bab 2, nah bab 2 ini tentang minang atau meminang. Nah, bab 2 ini tentang meminang, yang dimana dalamnya itu ada siapakah yang meminang itu, kemudian hukum dan perilaku meminang. Yang ketiga ada syarat-syarat melakukan meminang. Yang keempatnya itu ada akibat meminang. Kemudian ada pemberian dalam pinangan. Kemudian ada hikmah peminang. Nah, di bab 2 ini banyak sekali dijelaskan pemaparan tentang peminangan atau sebelum menikah peminangan. Nah, mulai dari penjelasan meminang sampai ke hikmah, sama seperti halnya dari bab 1 penjelasan mengenai menikah itu, kemudian dari hikmah menikah sama juga dari bab 2 ini. Nah, kemudian lanjut kita ke bab 3. Bab 3 itu sudah saya baca itu kan mengenai tentang rukun dan syarat pernikahan. Nah, sini ada rukun pernikahan, syarat-syarat pernikahan yang harus kita lakukan atau jalani gitu, sesuai syariat Islam tentunya. Nah, kemudian di bab 4 itu ada mahar dalam pernikahan. Nah, yang pertama ada batas mahar, kemudian ada dasar hukum, ada syarat perkawinan atau mahar, kemudian ada kadar mahar, cara menentukan mahar, jenis mahar, waktu, jumlah pembayaran mahar, kemudian ada mahar yang rusak. Nah, di sini mulai dari dasar hukum sampai mahar yang rusak itu ada gitu di bab penjelasan di bab 4. Nah, bab ini menjelaskan tentang mahar dan pernikahan. Banyak sekali dijelaskan akan tentang mahar ini di dalam bab 4. Kalau misalkan kita gali itu banyak dasar-dasar hukumnya, ada
Nah, kemudian larangan nikah. Nah, ini ada di bab 4, bab 5. Maaf sebelumnya. Nah, ini ada di bab 5, yaitu larangan menikah. Nah, larangan mu'abbad atau larangan yang abadi. Kemudian ada juga larangan mu'akkad atau larangan menikah dengan perempuan untuk waktu tertentu. Nah, ini penjelasan larangan-larangan menikah ini ada di bab 5. Nah, tentu saja banyak dijelaskan larangan-larangan yang lainnya di bab 5 ini gitu, lebih mendalam lagi. Nah, kemudian di bab 6 itu ada perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan ini ya tentu saja dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, sebelum melangsungkannya akad nikah itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian perjanjian perkawinan. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk perjanjian. Nah, sini jelaskan banyak sekali menggali mulai dari pengertian sendiri, kemudian dari bentuk-bentuknya itu sendiri, bentuk-bentuk perjanjiannya ada di bab 6. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 7. Nah, setelah saya baca bab 7 itu tentang kawin hamil. Nah, kawin hamil yang pertama itu batasan kawin hamil, yang keduanya itu ada hukum pernikahan dan persenggamannya, kemudian ada masalah nasab atau keturunan bayi yang dilahirkan. Nah, di sini maaf sebelumnya ini menyinggung apabila ada seorang perempuan yang hamil duluan gitu. Nah, di sini kawin hamil itu dijelaskan, banyak sekali dijelaskan di bab 7 ini, mulai dari batasan-batasannya, kemudian dari bayi yang dilahirkan. Nah, ada di bab 7 mengenai tentang kawin hamil. Nah, kemudian lanjut ke bab 8. Nah, bab 8 ini mengenai tentang poligami. Wah, pastinya ini seorang orang laki-laki lah pastinya pasti lebih semangat kalau misalkan membaca mengenai bab 8 ini, yaitu mengenai poligami ini tersusun bahwasanya ada pengertian poligami sendiri, kemudian sejarah. Nah, ada sejarahnya, ada sejarah poligami, kemudian hukum, pastinya hukum pasti ada hukum poligami, kemudian ada syarat-syarat poligami, nah yang harus kita laksanakan pastinya, kemudian ada hikmah. Nah, ini yang terakhir, hikmah. Pastinya dalam sebuah poligami itu pasti ada hikmahnya, namun kita juga harus bercermin pada diri kita sendiri. Mulai dari pengertian, sejarah, hukum, kemudian syarat-syarat sampai hikmah poligami itu ada dijelaskan pada bab 8 ini gitu. Buku dasar-dasar fikih munafakat ini ada di bab 8. Kemudian lanjut lagi ke bab 9. Nah, di bab 9 ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, pasti saja kalau misalkan dalam suatu pernikahan itu ada perjanjian, kemudian waktu menjalannya itu kita harus bersama-sama saling melengkapi gitu. Ada kewajiban suami terhadap istri, ada kewajiban istri terhadap suami, kemudian ada hak bersama suami istri. Nah, sini jelaskan banyak mengenai hak dan kewajiban suami istri pada bab 9. Pasti saja ini sangatlah penting gitu, sangatlah penting untuk menjalin hubungan pernikahan maupun menjalaninya, kemudian suami istri yang pastinya ingin pernikahannya itu sakinah mawaddah warahmah itu ya pastinya harus ada hak dan kewajiban suami istri. Nah, kemudian lanjut di bab 10. Bab 10 ini, nah saya membaca bahwasannya di bab 10 ini menjelaskan tentang perwalian dan pemeliharaan anak. Nah, di bab 10 ini dijelaskan tentang perwalian dan pemeliharaan anak, yang dimana ada perwalian, kemudian ada pemeliharaan anak, dijelaskan banyak sekali bahwasanya terutama seorang ayah yang mempunyai orang anak laki perempuan. Nah, di sini ada perwalian ataupun pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak itu biasanya ya
diwalikan pas waktu pernikahan itu. Kemudian yang bab 11 menjelaskan tentang nusyuk, shikok, dan BP 4 di Indonesia. Nah ini aturan atau penasehat BP 4 itu kan ada nusyuk, dijelaskan mengenai nusyuk, apa itu nusyuk, dasar-dasar nusyuk apa, kemudian aturan-aturan nusyuk apa, kemudian ada shikok, kemudian ada juga badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian atau disingkat juga dengan BP4. Nah biasanya itu kebanyakannya itu yang bersangkutannya itu ya orang yang berkaitan dengan ini pernikahan, terutama di KUA sendiri atau kantor urusan agama. Nah kemudian lanjut di bab 12. Nah di bab 12 ini menjelaskan dengan putusnya perkawinan, atau bisa disebut juga kalau misalkan di kita itu perceraian. Nah perceraian ini dijelaskan di bab 12. Nah di 12 ini menjelaskan tentang pertama menjelaskan tentang talak. Nah talak juga terbagi beberapa bagian. Talak pertama, 2 ataupun 3. Kemudian ada khulu, kemudian ada juga fasak. Nah pembahasan ini dirinci dan dijelaskan secara mendalamnya itu ada di bab 12. Nah kalau kita ingin membaca atau melihat tentang putusnya perkawinan itu ataupun perceraian ini ada di bab 12. Kemudian bab 13-nya itu membahas tentang ila, li'an, dan jihar. Nah, apa itu ila, apa itu li'an, apa itu zihar? Nah, disinilah di bab 13 lah dijelaskan apa yang dimaksud dengan ila, apa yang dimaksud dengan li'an, apa yang dimaksud dengan zihar. Nah, di bab 13 ini. Nah, kemudian kita masuk ke bab 14. Nah, di bab 14 ini dijelaskan tentang akibat. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Kalau misalkan di bab sebelumnya itu ada putusnya perkawinan, namun di bab 14 ini dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan itu. Yang pertama ada masalah sakit, raihan, penyesalan ataupun kegembiraan. Kemudian ada juga masalah iddah dan pemeliharaan istri. Kemudian ada juga masalah pemeliharaan anak. Kemudian dijelaskan juga masalah pembayaran mas kawin. Nah, terus yang terakhir juga ada akibat talak, cerai, khulu, dan li'an. Nah, pada pembahasan terakhir ini menjelaskan tentang akibat dari yang tadi yang di bab 12 sama 13, yang dimana menjelaskan tentang talak, khulu, fasak, ila, li'an, zihar. Nah, akibat-akibat ini dijelaskan pada bab 14 ini. Nah, kemudian lanjut ke bab 15. Nah, di bab 15 ini malah untuk untuk kembali lagi ataupun rujuk. Nah, rujuk ini dijelaskan pada bab 15. Nah, di bab 15 ini ada mulai dari pengertian rujuk, kemudian ada dasar hukum, kemudian rukun dan syarat rujuk, kemudian ada hukum rujuk, kemudian ada juga cara pelaksanaan rujuk, kemudian yang terakhir ada pastinya hikmah rujuk. Nah, di mana rujuk ini dijelaskan di bab 15. Oleh karena itu, rujuk ini sebaiknya orang manusia itu pastinya mencari yang terbaik. Kalau misalkan ya rujuk itu menjadi jalan yang terbaik, pastinya dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila kita terutamanya ingin melakukan rujuk, misalkan sudah putusnya perkawinan ataupun sedang ingin rujuk, langkah baiknya gitu membaca dulu bab 15 ini pada dasar fikih munafakat ini pada bab 15 mengenai rujuk, mulai dari pengertian sampai hikmah ada di bab 15 ini. Kemudian yang terakhir, bab terakhir mengenai iddah dan berkabung. Nah, ini tentunya ada di perempuan. Iddah pastinya
biasanya ada pendahuluan, pengertian apa itu idah, penjelasan apa itu idah secara terperinci, kemudian masa berkabung. Nah, inilah ada di bab 16, bab terakhir dari buku yang saya baca itu tentang dasar-dasar fikih munafaqah. Nah, inilah buku yang saya jadikan referensi karena saya sendiri, kelompok saya sendiri gitu, pembahasan ataupun pemataan materi ataupun pembuatan makalah ini mengenai tentang Islam dan pernikahan. Oleh karena itu saya mengambil buku yang berjudul Dasar-dasar Fikih Munafaqat, karena di buku ini sangat komplit, sangat banyak sekali hukum-hukum tentang pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu saya mengambil buku Dasar-dasar Fikih Munafaqat, dan buku ini juga daftar mempunyai lampiran, di mana lampirannya ini sebuah hukum juga, hukum, namun hukumnya itu hukum negara, yaitu undang-undang. Nah, dari bab 1 sampai bab 8 ini ada undang-undangnya, ada pasal-pasalnya dari undang-undang itu sendiri, dijelaskan pada lampiran tiap bab, baik bab 1 sampai bab 16 ada itu. Kemudian melihat dari daftar pustaka juga, saya melihat dari daftar pustaka gitu. Jadi daftar pustaka itu sangat komplit, ataupun jadi rujukan dari buku ini pun sangat terpercaya gitu. Mulai dari buku yang sudah terbit di Indonesia ataupun di luar Indonesia gitu. Jadi seorang pengarangnya juga pun orang yang dipercaya gitu. Nah, oleh karena itu saya mengambil buku ini. Nah, untuk itu saya tidak bosan-bosan mengajak rekan-rekan semua apabila ingin memperdalam ilmu pengetahuan, ilmu tentang dasar-dasar fikih munafaqat, alangkah baiknya gitu, rekomendasi dari saya membaca buku ini. Nah, buku dasar-dasar fikih munafaqat. Namun selain buku ini juga pastinya masih banyak gitu dasar-dasar fikih munafaqat yang lainnya gitu. Soalnya pastinya kalau misalkan dasar-dasar fikih munafaqat pastinya tidak jauh beda pastinya itu pembahasannya pasti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian sebuah pemaparan ini itu. Soalnya yang baik hanya datang dari Allah SWT, yang buruknya dari saya sendiri, dari saya pribadi. Karena itu mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian pemaparan berkenaan tentang referensi buku yang saya gunakan untuk menjadi rujukan atau referensi pembuatan sebuah makalah. Nah, mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.